Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Gilang Boy Nugraha. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas atau mereview tentang kinerja dari saham PT Sarana Menara Nusantara atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Tower. Nah, teman-teman yang tahu gimana kinerjanya, yuk simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini ada pembahasan terkait dari PT Sarana Menara Nusantara atau yang biasa kita sebut Tower. Di sini saya mengutip dari artikel yang dibuat oleh analis PT Sarana Sekuritas. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke profil perusahaannya. PT Sarana Menara Nusantara atau yang biasa disebut dengan Tower merupakan perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan pengoperasian menara telekomunikasi untuk disewakan dengan pemegang saham dari PT Sabta Adhikari Prestama senilai 52,03% dan 45,74% disebarkan ke publik serta 2,2% merupakan saham treasury. Dengan statistik saham dengan kapitalisasi pasar sekitar 56,881 miliar dan dengan jumlah saham beredar 51,01 miliar. Dan Tower sendiri sempat menyentuh harga tertinggi di area 1325 dan menyentuh harga terendah di sekitar 820 dengan kinerja year to date 16,15%. Kinerja keuangan Tower di tahun 2020, Tower mencatatkan pendapatan sebesar 7,4 triliun atau naik sekitar 15,4% secara year on year, inline dengan estimasi dari Panin Sekuritas dan Institut Panin Sekuritas yang didukung oleh pertumbuhan tenancy ratio ke level 1,83 kali, serta selesainya dari akuisisi 1.646 menara dari Excel di tahun 2020 lalu. Sedangkan untuk earning before interest tax, depreciation, dan amortization atau EBITDA juga tumbuh positif nih teman-teman sebesar 6,2 triliun atau naik sekitar 15,3% year on year. Setelah laba bersih tercatat sebesar 2,8 triliun yang juga inline dengan estimasi dari Panin Sekuritas. Panin Sekuritas menilai kinerja Tower masih akan terus tumbuh stabil nih di tahun 2021 ini meskipun tanpa adanya akuisisi. Jadi secara kinerja keuangan, Pak Aksan dari analis Panin Sekuritas merekomendasikan saham Tower yang pertama yaitu pendapatan ditopang oleh kolokasi dan akuisisi Excel. Tower sendiri mencatatkan pendapatan sebesar 7,4 triliun seperti yang tadi kita bahas di tahun 2020 lalu, inline dengan estimasi dari teman-teman Panin Sekuritas. Pertumbuhan pendapatan secara umum ditopang oleh pertumbuhan kolokasi dan incremental revenue dari akuisisi 1.646 menara dari Excel yang telah selesai di tahun 2020 kemarin. Sebagai informasi, per akhir tahun 2020 lalu, Tower telah menambahkan kepemilikan menaranya secara organik sebanyak 416 menara, ditambah dengan akuisisi menara Excel, sehingga total jumlah menara Tower sebanyak 21.381 menara. Adapun dari sisi jumlah tenan, Tower mencatatkan pertumbuhan tenan sebanyak 5.781 tenan yang membawa jumlah tenan per akhir 2020 mencapai 39.127. Nah, yang kedua, bisnis fiber menunjukkan tren yang positif. Jadi bisnis konektivitas fiber mencatatkan pertumbuhan pendapatan signifikan di tahun 2020 lalu sebesar 331,7 miliar dengan kenaikan 115,2% secara year on year dengan fiber yang telah terpasang sepanjang kurang lebih 44.000 km per akhir 2020 lalu. Selain itu, Panin Sekuritas juga mencermati peranan penting dari fiberisasi menara dan BTS dalam rangka menunjang teknologi 5G mendatang, di mana Kemenkominfo menyampaikan bahwa fiberisasi BTS adalah salah satu kunci implementasi 5G di Indonesia, selain sumber daya manusia dan aplikasi operator lokal. Nah, yang ketiga, EBITDA dan laba tumbuh positif, struktur biaya yang lebih baik ke depannya. Tower sendiri mencatatkan EBITDA sebesar 6,2 triliun
inline dengan estimasi dari Badan Sekuritas secara umum 103,5%. Patut dicermati bahwa EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, dan amortization margin mengalami peningkatan di kuartal keempat 2020 lalu ke level 88,5%, yang disebabkan oleh penurunan beban penjualan sebesar 28,2% dan beban umum administrasi yang tumbuh relatif flat sebesar 1,6%, serta laba bersih juga tercatat sebesar 2,8 triliun yang juga inline dengan perkiraan dari Badan Sekuritas dan didukung oleh keuntungan kurs sebesar 48,1 miliar di tengah penguatan rupiah yang disebabkan oleh exposure tower pada beberapa utang USD. Selanjutnya, neraca berpotensi membaik karena belum adanya rencana akuisisi di tahun 2021. Sampai saat ini, perseroan belum menginformasikan rencana akuisisi Menara atau perusahaan di 2021, sehingga Badan Sekuritas belum melihat potensi tekanan untuk neraca, khususnya dalam jangka pendek. Sebagai informasi, di akhir tahun 2020 kemarin, perseroan memiliki net debt to EBITDA sebesar 2,97 kali. Selain itu, potensi deleveraging ke depannya juga akan memperkuat margin laba perseroan, seiring dengan komitmen perseroan untuk menjaga dividen sebesar 1,2 triliun pada tahun 2021. Dan yang terakhir, alasan kenapa Badan Sekuritas merekomendasikan saham tower yaitu kinerja 2021 akan didorong oleh peningkatan margin dan kolokasi. Badan Sekuritas sendiri merevisi estimasi pendapatan, EBITDA, serta laba bersih tahun 2021. Estimasi pendapatan turun atas penyesuaian Badan Sekuritas untuk asumsi jumlah menara perseroan di tahun 2021. Tanpa adanya rencana akuisisi, Tower mengindikasikan akan melakukan pembangunan menara organik dengan jumlah yang kurang lebih sama dengan tahun 2020 lalu. Namun, Badan Sekuritas juga tetap melihat potensi pertumbuhan yang positif dari kolokasi dan bisnis fiberisasi menara, serta efisiensi operasional yang akan menjaga margin. Downside risk atas asumsi Badan Sekuritas adalah yang pertama yaitu dari pertumbuhan tenan yang lebih lambat dari estimasi karena potensi konsolidasi ISAT dan Qton. 3, serta yang kedua dan pelemahan rupiah di tahun 2021 ini. Nah, oleh karena itu, terkait dengan beberapa alasan tadi, analis dari Badan Sekuritas, khususnya yang membuat artikel atas nama Rigel Andriasyah, merekomendasikan untuk buy terhadap saham Tower dengan target harga 1.400 dengan harga penutupan kemarin di 1.115 atau dengan tingkat kenaikan sekitar 25,5%. Oke, itu terkait dengan pembahasan dari sisi fundamentalnya yang sudah dibuat oleh teman-teman dari analis Badan Sekuritas. Nah, sekarang kita masuk ke bandarmologinya. Ini ada tabel akumulasi atau distribusi. Kita lihat dari bandarmologinya sejak perdagangan kemarin. Untuk saham Tower sendiri, ini indeks kita hari ini tanggal 6 Mei 2021 ditutup di angka 5.970 atau turun sekitar 0,09%. Nah, untuk khusus untuk saham Tower sendiri mengalami kenaikan sekitar 4%. Dibuka di harga 1.135, kemudian ditutup di harga 1.170. Kita lihat. Kalau misalkan kita tarik data dari tanggal 5 Mei 2021 kemarin, saham Tower ini posisinya sedang mengalami fase akumulasi ya, dengan diakumulasi oleh 3 broker yaitu dari Ajet, BK, YU. Ajet sendiri mengakumulasi sekitar 341.513, sedangkan untuk BK 273.241 dan untuk YU 145.889. Sedangkan untuk broker yang melakukan penjualan ada broker Ajet dengan total penjualan 637.637, disusul dengan broker RX 262.316 dan broker CS 93.999. Jadi kalau misalkan dari bandarmologinya, beberapa broker sudah mengakumulasi di harga 1.120 sampai dengan 1.140. Kalau misalkan kita lihat harga sekarang sebenarnya belum jauh ya teman-teman dari harga
beberapa broker besar yang mengakumulasi saham tower ini sekarang di harga 1150. Jadi kalau teman-teman masih mau masuk dan masih mau membeli saham tower untuk investasi jangka panjang sesuai dengan pemaparan dari kinerja yang tadi, teman-teman bisa masuk di harga-harga sekitar 1150 sampai 1170, dan harga tersebut karena belum jauh dari harga akumulasi dari broker-broker yang lain di area 1126 sampai dengan 1140. Mungkin kalau misalnya kita lihat untuk targetnya secara teknikal, saham tower sendiri untuk target terdekatnya masih di area 1200 ya, 1200 sampai 1250 itu untuk target terdekatnya. Kalau seandainya dia breakout dari 1200 sampai dengan 1250, ada potensi naik untuk melanjutkan kenaikannya di resisten yang pernah dia capai juga di area sekitar 1300, karena saham tower ini di bulan Maret kemarin sempat menyentuh area 1300. Masih ada potensi cukup besar, apalagi dengan posisi stokastik yang mendukung serta volume juga mendukung teman-teman untuk mengakumulasi saham tower ini atau untuk masuk ke dalam saham tower ini. Oke teman-teman, mungkin sekian terkait dengan pembahasan saham PT Sarana Menara Nusantara ini atau yang biasa dikenal dengan Tiga Tower. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dan perbuatan. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel kami Kami Cuan, dan sebar juga supaya kami lebih semangat untuk membuat videonya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.